Maka kemudian Pancasila yang tentu didasari oleh nilai-nilai agama Islam itulah yang menjadi kekuatan yang ada di madrasah. Dan jangan sampai hilang, gitu kan ya? Jangan sampai ini hilang. Sebab madrasah memang sekolah yang berciri khas nilai-nilai Islam. Nilai-nilai al-Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Pak yang tidak boleh hilang di madrasah kita. Itu yang tidak boleh hilang di madrasah kita. Gitu ya. Karena itu kemudian Kementerian Agama merespon, sekali lagi merespon, oke, profil pelajar Pancasila dengan 6-7 dimensinya. Kemudian kita juga membuat profil pelajar Rahmatan. Kita lihat. Bapak dan Ibu, jadi untuk yang terakhir materi saya, bagaimana kita mengimplementasikan P5RA, profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Ada yang menyebutnya P5RA, ada yang menyebutnya P5PRA. Boleh, silakan saja ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang kita lihat. Secara teoritis, kalau konsep P5 yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler. Kata kuncinya adalah kegiatan, bentuknya penugas. Kalau kokurikuler pasti bentuknya penugasan. Jadi dalam implementasi pembelajaran di kelas, P5RA ini merupakan kegiatan kokurikuler. Itu yang penting. Pertama, yang bisa dilaksanakan dengan cara mengintegrasikan terpadu ya, atau terpisah, gitu ya. Jadi proyek P5 ini dapat dirancang secara terpisah atau terpadu dengan kegiatan intrakurikuler. Berarti kalau kita lihat sebagai kegiatan kokurikuler, dia bisa terpadu dengan intra, gitu kan ya, atau dia lepas dari kegiatan intra. Betul toh? Makanya kemarin ada 3 pilihan ya, sudah ya. Pilihan pertama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Seret dipisah, ini P5. Gitu kan ya? RA. Mulai jam 1, 2, 3 sampai seterusnya. Ini yang terpadu. Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, gitu kan ya? Konten dalam intra, lalu ini khusus untuk P5RA. Lepas dalam 1 minggu, betul ya? Lepas tapi masih dalam 1 minggu. Ada minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 1, minggu 2 untuk intra. Yang ini khusus P5RA, minggu ketiganya, gitu kan ya? Silakan dikombinasikan ini lepas minggu, lepas minggu. Setelah selesai semua konten, barulah dilaksanakan P5RA. Untuk kelas-kelas atas, memang yang disarankan yang lepas minggu. Sampai seluruh konten selesai, baru kemudian diadakan proyek P5RA. Itu disarankan untuk kelas-kelas atas, mulai sanawiyah sampai aliyah. Ini, monggo silakan nanti ini terus terang memang membutuhkan manajemen tersendiri dari Wakakun, terutama untuk memanage kapan saatnya guru-guru bisa selesai sama-sama 2 minggu. Gitu kan ya? Jangan sampai ini ada yang selesai 2 minggu, tapi ternyata mapel tertentu tidak selesai. Bisa dipahami maksudnya ya? Jadi kegiatan pembelajarannya dulu Pak, penyampaian materinya itu tidak selesai dalam 2 minggu. Padahal harapannya minggu ketiga semua mapel selesai, sehingga minggu ketiga seluruhnya bisa P5RA. Itu dibutuhkan manajemen yang bagus di sini. Dalam rangka kemarin itu menghitung antara 20% atau 30%, mana yang mau diambil? Karena pasti berkaitan dampaknya 20 dan 30% itu di sini. Bisakah di minggu pertama
minggu kedua selesai konten di intra, begitu kan ya? Lalu minggu ketiga seluruhnya bisa bersama-sama di P5R. Jangan sampai ada mapel tertentu tidak selesai di 2 minggu intranya, sehingga tidak akan ketemu itu nanti. Tidak akan ketemu kan Pak ya? Betul, tidak akan ketemu. Sampai akhirnya mapel itu tidak akan pernah punya proyek. Itu yang perlu di-manage dengan bagus dengan memilih 20 atau 30% yang kemarin sudah kita bahas teorinya. Ini Pak konsepnya. Lalu konsep RA juga sama. Jadi RA itu kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil nilai-nilai pelajar rahmatan lil alamin. Sama ternyata konsepnya. Konsep dalam hal bagaimana mengimplementasikannya di dalam struktur kurikulum kita. Berikutnya kita lihat. Yang penting dipahami adalah bahwa P5RA itu tidak sepenuhnya diatasi, difasilitasi oleh guru karena keterbatasan expert. Kadang guru kita ini, mohon maaf, pada bidang tertentu tidak bisa. Seperti yang saya ceritakan kemarin, guru-guru kota ngajarin anaknya beternak, ngajarin anak-anaknya bertani, bercocok tanam, gak paham belas. Maka jangan paksakan kita menjadi fasilitator untuk anak-anak kita. Ambil expert gitu kan ya, agar mereka mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam. Karena itu libatkan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Jika memang gitu ya. Tuh, artinya libatkan masyarakat, libatkan expert untuk kegiatan P5RA kita. Berikutnya Bapak tadi. Ini sudah kita bahas ya kemarin. Jadi 20%, 30% ini ya dasarnya. Nah, kenapa kok kemudian berbasis proyek? Gitu kan ya. Kenapa kok kemudian berbasis proyek? Karena 3 hal ini alasannya. Alasan pertama, memberikan kesempatan kepada siswa kita, peserta didik kita, agar dia belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman agar pengetahuannya itu lebih mendalam setelah mempraktekkan apa yang dia dapatkan. Kata kuncinya satu. Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi-kompetensi esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu. Makanya di P5RA ini lintas disiplin ilmu, multi mapel. Saya ulang, lintas disiplin ilmu multi mapel, begitu ya Pak ya. Ketika proyek itu dikerjakan, maka masing-masing mapel akan mengambil peran berbeda-beda sesuai dengan konten yang disampaikannya. Artinya sekali lagi, P5PRA ini multidisiplin, multi mapel, lintas disiplin, multi mapel. Dan yang ketiga fleksibel. Maksudnya fleksibel, lihat dong kondisi di sekitar kita ini yang perlu untuk dijadikan proyek seperti apa? Kontekstual. Hasil penelitian dari dinas dari kepolisian Jember ini ternyata penyumbang terbesar kecelakaan lalu lintas di Jawa Timur. Bapak Ibu boleh percaya atau tidak? Ya, boleh percaya atau tidak? Termasuk janda terbesar. Gimana? Termasuk janda terbesar. Penyumbang janda. Penyumbang janda. Hah? Ya, itu kan berarti kesempatan bagi mereka yang mau. Boleh percaya, boleh tidak. Akan jadi fleksibel. Kenapa? Harus iya. Gitu, Bon. Jadi fleksibel, Pak. Dan sepertinya proyek kita salah satunya nanti, Pak. Silahkan Pak buat satu proyek berkaitan dengan bagaimana kita membangun keadaban ketika berlalu lintas, perilaku ketika berlalu lintas, khususnya di kalangan remaja yang ada di sini. Karena itu menjadi masalah kontekstual yang fleksibel ya, masalah kontekstual yang sering terjadi di lingkungan kita ini ternyata. Di mana? Di Jember. Karena Jember dianggap atau tidak penyumbang kecelakaan lalu lintas terbesar. Satu.
Artinya kalau itu kita betul-betul punya kepedulian terhadap lingkungan sekitar, itu bisa menjadi satu proyek untuk anak-anak kita agar mereka merumuskan bagaimana sih tata cara kita, adab kita, gitu ya, perilaku kita ketika berlalu lintas. Itu luar biasa. Apalagi di jalan besar. Satu sudah tidak pakai helm. Ya betul. Tidak apa-apa bu, kontekstual. Karena proyek itu sekali lagi multidisiplin ilmu, melihat konteks yang ada di sekitar itu jauh lebih penting. Adapun kemudian mapel-mapel itu menyesuaikan. Ayo kita lihat. Contoh ya nanti ya. Contoh, saya mengambil tema proyeknya hidup berkeadaban, misalnya gitu ya, karena ada di tema proyek rahmatan lil alamin. Topiknya membangun kesadaran berlalu lintas di kalangan pelajar. Misalnya ini membangun kesadaran berlalu lintas di kalangan pelajar. Begitu. Siapa nanti yang mengerjakan itu Pak? Anak-anak tuh. Anak-anak menyusun sendiri seperti apa kesadaran berlalu lintas. Ya. Kegiatannya bisa misalnya simulasi peraturan lalu lintas, ya kan? Simulasi peraturan lalu lintas misalnya. Atau kalau yang SBDB membuat apa itu Pak? Tanda-tanda lalu lintas itu Pak? Rambu-rambu lalu lintas SBDB ada. Oke, bisa dilihat kan? Artinya PKN sudah ada peran tadi ya? Bagaimana merumuskan perilaku berlalu lintas yang baik, PKN. Kemudian rambu-rambu lalu lintas, seni budaya, seni rupa ada di sini, ya kan? Oke? Kemudian di matematika, data-data kecelakaan lalu lintas di Jember. Matematika, tabelnya, ya. Bahasa mendeskripsikan bagaimana berkendara yang baik. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab masuk di situ. Kenapa tidak? Artinya satu topik ternyata multi mapel bisa masuk di situ. Dan topik itu kontekstual, fleksibel berdasarkan kondisi yang ada di sekitar. Dan itu Pak akan berdampak besar membangun kesadaran anak-anak kita, peserta didik kita yang ternyata memang kita ini juga Jember Pak, penyumbang sepeda motor tertinggi, ya kan Pak? Anak-anak kita ini pelajar-pelajar di Jember itu pada hampir di setiap tempat itu berkendara sepeda motor, betul ya? Ya. Dan itu ternyata memang juga terbesar pengendara sepeda motor. Bayangkan, maaf, Jepang itu kan penghasil Honda, penghasil Yamaha, penghasil Suzuki, tapi di sana punya kebijakan pendidikan. Anak tidak boleh sekolah lebih dari 5 km rumahnya. Jadi mohon maaf ya. Jadi di sana itu siswa ada peraturan, siswa tidak boleh bersekolah melebihi jarak 5 km dari rumahnya. Kalau kita ini supaya apa? Mereka bisa jalan kaki. Dan anak Jepang itu biasanya memang ke sekolah, memang kebetulan juga pernah ke sana kalau tidak lama. Itu jalan kaki Pak, jalan kaki bergerombol, sudah kumpul baru jalan. Kebersamaannya dapat, saling cerita dapat di situ. Anak kita enggak bawa sepeda motor, depan ada mobil, enggak malah lari masih. Luar biasa, Rossi ternyata ini satu. Ada lagi yang luar biasa Pak, reting kanan belok kiri. Wis, sama dengan saya ya? Oh sama dengan anak, ya, sama ya dia ternyata ya. Oh enggak ada salahnya. Mak saya. Dan seterusnya Pak, luar biasa. Coba cek ya, coba silakan lihat anak-anak kita ketika jalan pagi itu, ketika pagi saat-saat berangkat sekolah, hitung Pak, yang pakai helm dengan yang nggak pakai helm. Satu, oke ya. Hitung yang kecepatannya sesuai untuk sepeda motor seorang anak lah ya. Katakanlah itu walaupun melanggar lalu lintas, anak belum boleh mestinya. Tapi oke lah, karena sudah menjadi budaya di kita, jadi budaya di Jember ini. Oke, sepeda motor boleh, misalnya boleh. Tapi dengan kecepatan yang rasional ya untuk seorang anak. Enggak Pak, luar biasa. Nyalipnya luar biasa. Setiap itu masya Allah. Iki sing ngalah, lek ngalah rusak iki. Lek ngalah rusak gitu ya. Lihat berapa juga banyak anak-anak kita itu yang tadi itu rating kanan belok kiri,
atau rating kiri belok kanan, atau tidak rating tapi di tengah-tengah terus. Dibanding ini tak ngereken, ini tak ngereken. Ada kan? Dan itu yang terjadi di kita loh, di Jember ini. Jangan kuliah atau tidak, tapi itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Nah itu perlulah dibahas tersendiri dalam sebuah proyek bagaimana membangun kesadaran berlalu lintas di kalangan pelajar. Jadi Pak itu multi-mapel masuk di sini, gitu ya, multi-mapel di sini. Contoh lain kalau yang di madrasah kita sudah kita bahas kemarin, sampah itu sampah sampai saat ini juga menjadi permasalahan terbesar nasional. Sampah loh Pak. Apalagi sampah plastik itu Indonesia menyumbang 70% dunia. Loh, sampah plastik. Indonesia itu menyumbang 70% dunia sampah plastik. Karena itu sekarang pemerintah kita sedang menggalakkan pendaur ulangan dan pendekomposisian. Apa dekomposisi? Pengolahan, ya. Pengolahan sampah organik. Yang anorganik daur. Itu Pak sekarang pemerintah kita menggalakkan. Makanya itu kemudian menjadi isu nasional yang dijadikan topik di P5RA untuk sekolah-sekolah dan madrasah. Sekolah-sekolah negeri itu pasti tema pertamanya tentang sampah. Pasti tema pertamanya tentang sampah. Bagaimana mengelola sampah, bagaimana meminimalisir sampah, atau bagaimana menumbuhkan kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Anak kita kan kadang-kadang tinggal buang saja ya. Itu kurang saja. Ada yang juga Pak sudah dimasukkan ke tempat sampah, tapi semua jenis sampah sama. Semua jenis sampah sama. Apakah yang organik, yang anorganik dimasukkan di tempat yang sama, tidak dipilah-pilah. Nah, menumbuhkan kesadaran memilah sampah ketika membuang sampah itu bukan barang yang mudah. Seperti yang tadi menumbuhkan budayaan antri tadi. Itu Pak contoh. Betul ya? Lanjut sekarang kita lihat. Nah inilah dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dan ini sesungguhnya tidak bertentangan dengan nilai agama Islam. Saya ulang, tidak bertentangan dengan nilai agama kita. Hanya kita memang perlu mempertegas dengan prinsip-prinsip Islam rahmatan lil alamin. Karena itu kemudian dimensi profil pelajar Pancasila ini disempurnakan dengan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Apa saja dimensinya? Pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti ketika proyek apapun panjenengan boleh mengambil satu dari 6 ini untuk dijadikan nilai karakter yang ditumbuhkan dalam proyek. Saya ulang, silakan mengambil 1 atau 2 dari dimensi di profil pelajar Pancasila ini menjadi karakter yang ditumbuhkan dalam proyek. Boleh yang pertama, boleh yang kedua berkebinekaan global, agar kita menyadari bahwa masyarakat kita memang berbeda, gitu ya. Prinsipnya ya kalau urusan agama, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Urusan muamalah ma'an nas, disinilah letaknya. Boleh kita menghargai, menghormati perbedaan di antara kita. Gotong royong tetap mau kerjasama dalam masalah-masalah muamalah ma'an nas, gitu ya. Mandiri, bernalar kritis dan kreatif, inilah dimensi-dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Contoh, ketika tadi proyeknya berupa penumbuhan budaya yang lalu lintas ya, disiplin lalu lintas, maka bisa jadi kita mengambil salah satu dari misalnya profil pelajar Pancasila, SBDP misalnya, mengambil kreativitas di dalam membuat rambu-rambu lalu lintas, gitu ya. Dan seterusnya, teman-teman yang bahasa Indonesia bernalar kritis untuk mendeskripsikan bagaimana berlalu lintas yang baik. Dan seterusnya, artinya mapel-mapel masing-masing mapel kemudian mengambil dimensi profil pelajar Pancasila. Silakan ya. Ini dimensinya, ini elemennya. Ini dimensinya, ini indikatornya. Indikator itu bahasa kurikulum merdeka sekarang disebut sebagai elemen. Ini dimensinya, ini elemen, dan seterusnya. Berikutnya Bapak dan Ibu, seperti apa
pelajar Pancasila yang rahmatan lil alamin itu, nilai-nilai rahmatan lil alamin kemudian juga mewarnai profil pelajar Pancasila dengan 10 nilai rahmatan lil alamin. Yang pertama, berkeadaban. Maka bagaimana siswa kita ini memiliki perilaku akhlak mulia, jadi kan ya, taat itu kepada sesama. Maka nilai-nilai keadaban ini menjadi nilai-nilai rahmatan lil alamin. Itu yang pertama. Jadi kita di Kementerian Agama mewarnainya dengan begini, Pak. Kemudian yang kedua, kutwa. Apa itu keteladanan? Keteladanan artinya tadi itu kalau lalu lintas punya adab dan memberikan contoh, gitu kan, yang benar di sini. Walaupun lalu lintas itu menjadi muamalah ma'anas kita, tetapi kemudian ada unsur adaban di situ, ada nilai-nilai keadaban, ada nilai-nilai keteladanan, ada nilai-nilai adab, ada nilai-nilai kutwa. Ya. Kemudian kewarganegaraan dan kebangsaan, muator. Ini menjadi nilai-nilai rahmatan lil alamin. Bagaimana kita ini menerima, Pak. Bagaimanapun juga kita hidup di bangsa yang seperti ini. Artinya bangsa yang memang betul-betul plural, bangsa yang maju, bangsa yang tidak setiap kita kemudian bisa menerima, gitu ya. Tapi itulah kenyataan, itulah kenyataan. Makanya ketika kita kemudian ada keinginan untuk dalam tanda kutip memilih opsi untuk berlawanan dengan pemerintah, sesuatu yang menurut saya perlu untuk kita kaji ulang. Kita ini hidup di mana dan seterusnya. Maka apapun kondisi pemerintah kita, ya kita harus terima, ya, sambil kemudian kita memberikan warna-warna yang berbeda, warna-warna yang lebih baik dari apa yang ada. Kalau saya memandangnya begitu dalam aspek kehidupan bernegara. Kemudian yang ketiga, yang keempat, mengambil jalan tengah, tawasud. Jadi bagaimanapun juga, mohon maaf, ada di antara kita itu yang pemahaman Islamnya ekstrim, gitu ya, ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, terlalu liberal atau terlalu, mohon maaf, radikal, gitu ya, terlalu radikal. Maka kemudian kita tidak mengambil yang radikal, kita juga tidak mengambil yang liberal, tapi kita punya nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang seperti apa, yang di tengah-tengah, yang tidak kemudian mohon maaf, liberal, tidak kemudian juga radikal. Dalam hal-hal akidah setuju saya, setuju ya. Artinya kita harus, ya sudah, Islam itu ya harus begini, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul, gitu kan ya. Untuk yang lainnya saya itu dalam artian muamalah ma'anas, maka kita perlu untuk saling toleransi, kita perlu untuk saling bekerja sama, gitu kan ya, dan seterusnya. Kemudian lurus dan tegas, berimbang, kesetaraan, itulah nilai-nilai rahmatan lil alamin yang perlu ditanamkan pada anak-anak kita. Berikutnya, musyawarah, toleransi, dinamis dan inovatif, itulah nilai-nilai rahmatan lil alamin yang bisa kita integrasikan di dalam profil pelajar Pancasila. Maka bisa diambil contoh, misalnya profil pelajar Pancasila yang seperti apa? Misalnya profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global, misalnya. Profil pelajar yang berkebinekaan global tetap menjunjung tinggi keadaban dan keteladanan. Contoh, itu mengintegrasikan antara profil pelajar Pancasila dan profil rahmatan lil alamin. Demikian seterusnya. Lagi misalnya, siswa yang kreatif dan bernalar kritis dengan tetap mengedepankan dinamis dan inovatif, misalnya, itu mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Contoh lainnya seperti ini. Contoh lainnya. Contoh. Ini juga. Oh, tidak ada.
Contohnya ini. Saya ambil contoh misalnya. Di dalam profil pelajar Pancasila itu ada profil yang pertama, yaitu beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Elemennya ini. Maka kemudian profil pelajar Pancasila dalam dimensi dan elemen ini diintegrasikan dengan nilai-nilai rahmatan lil alamin, yaitu apa ini Pak? Berkeadaban dan berketeladanan. Kemudian dari integrasi dua nilai ini dibuatkanlah sub nilai yang lebih sesuai, bahwa siswa kita harus memiliki sikap yang soleh individual, punya sikap integritas, punya sikap disiplin sebagai bentuk akhlak pribadi kepada dirinya sendiri. Akhlak sosial seperti apa pada sesamanya? Maka ini soleh sosial, peduli sosial, mau menghargai orang lain. Itulah contoh mengintegrasikan, sehingga ketika kita nanti di madrasah mengambil penilaian karakternya, langsung saja pada ini integritas, disiplin, peduli sosial sudah benar. Karena itu merupakan integrasi nilai profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Itu contohnya itu. Oke, kita kembali. Nah, sekarang bagaimana mengimplementasikan proyek-proyek itu di dalam kegiatan co-kurikuler dan di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Caranya bahwa profil pelajar Pancasila dalam bentuk proyek itu harus sifatnya kontekstual, kata kunci pertama, sesuai dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Maka masalah yang terjadi di sekitar itulah yang lebih bagus untuk kita angkat. Itu lebih bagus. Yang tadi saya contohkan masalah sampah, masalah lalu lintas di sini dan seterusnya. Barangkali nanti ada yang lebih kontekstual, silakan ambil. Yang kedua, eksploratif. Apa maksudnya? Siswa dipersilakan menggali lebih dalam permasalahan yang dijadikan sebagai topik dalam profil pelajar Pancasila dan PRA, rahmatan lil alamin. Lalu holistik, memuat semua mapel yang masuk dalam jejaring tema, multidisiplin ilmu, berpusat pada siswa. Kata kunci untuk melaksanakan, mengimplementasikan P5RA itu 4 itu tadi. 1 kontekstual, 2 eksploratif, 3 holistik, dan yang keempat siswa menjadi subjek dalam pembelajaran. Berikutnya bisa dalam bentuk intra tadi sudah ya, co-kurikuler dan ekstrakurikuler. Masing-masing punya penguatan tersendiri. Temanya ini Pak. Jadi silakan ambil tema ini di dalam membuat proyek di P5R. Bisa proyek temanya itu berkaitan dengan hidup berkelanjutan, bisa dalam tema kearifan lokal, bisa kebhinneka tunggal ikaan, bisa bangunlah jiwa dan raganya, bisa demokrasi Pancasila, itulah temanya, bisa tema berekayasa dan berteknologi untuk membangun negeri, kewirausahaan dan kebekerjaan khusus untuk MA, khusus untuk MA. Yang lalu lintas tadi kalau kita masukkan di tema, kira-kira yang lebih tepat masuk tema yang mana ya? Silakan dicek. Hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangun jiwa raga, demokrasi Pancasila, berekayasa teknologi, kewirausahaan atau pekerjaan. Poin pertama, hidup berkelanjutan. Maksudnya ini agar kita ini kelak kemudian hari membiasakan diri untuk mematuhi peraturan lalu. Kewirausahaan bisa betul ketika sampai kemudian ditinjau dari yang ini didaur ulang, yang ini dijual, yang ini didekomposisikan. Persoalan nanti fikir muncul tapi ketika sampah didekomposisikan, diolah gitu ya, menjadi pupuk gitu kan, menjadi pupuk. Dalam fikir itu ternyata muncul persoalan. Apa Pak persoalannya? Boleh enggak di dalam fikir Islam itu kita menjual barang yang najis? Jadi persoalannya ya, karena salah satu syarat sahnya jual beli itu barang yang diperjualbelikan
barang yang dalam keadaan suci. Gimana Pak? Ada kan itu ya? Ya. Itu ternyata mohon maaf menjadi persoalan, dan ketika kita di Jakarta tidak selesai itu persoalannya. Tidak selesai dalam artian masing-masing narasumber saat itu ada yang kekeh berpegang teguh tidak boleh. Artinya sampah tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi sampah yang misalnya mengandung kotoran hewan dalam bentuk pupuk itu Pak, tidak boleh diperjualbelikan. Ada yang melihat dari nilai kemanfaatannya, maka nilai, mohon maaf, suci tidak sucinya kemudian tertutupi oleh kemanfaatan barang itu bagi kelestarian lingkungan, sehingga menyatakan bahwa menjual kotoran sapi, kotoran kambing dalam bentuk pupuk tadi itu yang sudah dikomposisi dengan sampah itu menjadi halal untuk dilakukan. Itu jadi persoalan ternyata ketika kita bahas di tingkat narasumber di Jakarta. Karena masing-masing ternyata setelah ditinjau dari hukum fikihnya berbeda itu Pak. Tuh, tadi kalau sampah tadi bisa masuk dalam betul apa tadi namanya kewirausahaan. Kewirausahaan betul masuk, berrekayasa dan berteknologi. Ya kan dikomposisi sampahnya coba ya. Tidak ulang kan ini masuk di sini. Kalau misalnya Pak, yang tadi saya contohkan juga peternakan, pertanian menjadi topik P5RK kita. Itu masuk di mana? Ayo. Oke, saya ulang. Jadi saya ingin mengajak anak-anak agar dia punya jiwa seorang petani. Dia punya jiwa seorang peternak. Itu kewirausahaan dan pekerjaan khusus. Gimana yang mana? 78. Yang 78. 78. Yang lain ada nggak? Ada. Cocokkah itu ditempatkan atau disampaikan di tempat yang lain di daerah pinggiran pantai? Tidak cocok karena itu contoh kearifan. Jadi tema-tema ini memang menjadi tema besar, tapi kemudian topiknya silahkan Bapak dan Ibu yang menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitar kita. Jadi temanya memang tema besarnya 8 ini Pak, tema besarnya. Tapi kemudian silahkan kita memodifikasi tema-tema yang ada sesuai dengan pembahasan kita ketika ingin merumuskan P5RK dalam bentuk proyek. Topiknya silahkan tentukan sendiri topiknya. Jadi topiknya bisa bertani, beternak, bisa itu tadi soal lalu lintas, bisa soal sampah itu topik. Berikutnya Bapak dan Ibu. Nah ini loh yang kemarin hasil dari 20 dan 30%, maka setiap satuan pendidikan wajib mengadakan proyek yang berbeda-beda. Di MI 2-3 proyek dengan tema berbeda. Aliyah kelas 10, 3-4 proyek dengan tema berbeda. Kelas 11-12, 2-3 proyek dengan tema berbeda. Kalau MA kejuruan, kelas 10 3 proyek, kelas 11 2 proyek, kelas 12 cukup hanya 1 proyek. Ini sudah ada aturan. Jadi di Kementerian Agama sudah diatur sekalian berapa proyek yang harus kita laksanakan dalam 1 tahun. Maka kan jadi ini yang penting. Ini yang penting karena di tingkat kepala madrasah ini jadi sebuah kebijakan. Dia dari sebuah kebijakan. Proyek temanya boleh sama, topiknya beda, boleh? Temanya kearifan lokal, topiknya peternakan, topiknya pertanian, sama-sama temanya, tapi berbeda topiknya, boleh ya? Sama-sama berrekayasa dan berteknologi. Satunya tadi itu pengelolaan dekomposisi, satunya daur ulang. Sama temanya, tapi topiknya bisa beda. Topik berbeda diambil oleh mapel-mapel berbeda, gitu kan ya? Sehingga sangat mungkin satu mapel punya topik 1 dan topik 2. Tapi ada juga satu mapel hanya dapat 1 topik. Topik yang lainnya dikerjakan mapel yang lainnya, gitu ya? Jadi pahami ya? Jadi tema yang diambil
tema yang diambil, lalu disusun topiknya. Topik ini kemudian menjadi beberapa topik. Topik 1, topik 2, topik 3 misalnya ya. Topik 1. Topik 1 diambil oleh mapel A, mapel B, mapel C. Topik 2 oleh mapel D, E, F. Mapel 3, topik 3 oleh mapel G, H, I. Bisa juga topik 1 mapel A, B, C. Topik 2 mapel A juga masuk. Gitu ya. Topik 3 mapel A juga masuk. Boleh. Artinya satu mapel punya 3 topik dalam satu tema. Jadi bisa juga topik 1 mapelnya beda-beda. Ini Pak yang kemudian ketua proyek yang kemarin saya sampaikan, Wakak Kurikulum punya peran besar untuk topik ini tolong dong mapel ini yang masuk. Atau cara yang kedua, mapel-mapel itu kemudian secara berkelompok, aku cocoknya di topik A, saya cocoknya di topik 2, gitu ya. Silakan. Jadi bisa melalui penunjukan oleh Wakakur, bisa karena memang kesesuaian konten di masing-masing mapel untuk menyebut di topik berapa mereka mengadakan P5R P5. Kata Bapak dan Ibu. Tinggal sedikit teorinya. Berikutnya, karena terintegrasi, maka dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila dan profil Rahmatan lil Alamin ini kemudian menjadi satu penilaian. Saya ulang, menjadi satu penilaian yang tadi saya contohkan. Jadi profil pelajar Pancasila, profil Rahmatan lil Alamin dilaksanakan dalam satu proyek dan dinilai, ini tadi contoh integrasinya, dan dinilai dalam satu assessment yang sama, yaitu assessment proyek profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin dalam bentuk kegiatan proyek yang terintegrasi antara P5 dan PRA dalam satu penilaian. Contoh yang dinilai misalnya kebinekaan global dan bernalar kritis, itu dimensi P5. Lalu berkebinekaan global yang dinilai dalam PRA-nya apa? Oh, harus punya keteladanan toh, walaupun kita berbineka tunggal dan seterusnya. Silakan ditentukan. Lalu baru kemudian disusun proyeknya seperti itu. Setelah ditentukan dimensinya, elemennya, nilai-nilai yang ada di profil Rahmatan lil Alamin, proyek kemudian disusun. Guru berkumpul begitu ya untuk menyiapkan sistem perencanaan proyek. Dengan cara apa? Menyusun modul proyek. Gitu ya, menyusun modul proyek. Bagaimana menyusun modul proyeknya? Yang penting modul proyek itu informasinya. Ada satu modul proyek yang